Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kembali lagi dengan Bapak Pak Rizky. Dengan agenda kali ini kita akan membahas tentang kepramukaan. Nah, yang insya Allah di kegiatan MPLS kali ini kita membahas kepramukaan yang akan disampaikan oleh Kak Wanto. Nah, nama lengkapnya Wanto Purwanto. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita kenalan lebih dahulu dengan Kak Wanto. Silahkan Kak Ya, Wanto. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Nama kakak, nama lengkapnya itu Wanto Purwanto, atau boleh bisa disebut aja kawan, ya biar lebih akrab, kawan. Boleh kawan tuh gitu. Oh iya Wah, kawan. ya. Ayo kawan gitu. Iya. Kakak ini awal mulanya itu suka di pramuka, itu karena ilmunya sangat bermanfaat. Masya Allah, iya. Awal mulanya gabung itu waktu SD tuh, ingat camping Pak Rizky? Camping, persami, Betul. Tahu persami apa Pak Rizky? perkemahan Sabtu Minggu. Nah, disitulah tersentuh hatinya kakak untuk gabung di organisasi pramuka ini, ya. Iya, iya. Jadi nama kakak Kawanto. Kakak gabung dari SD, SMP, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, dan kakak alhamdulillah masih aktif di Saka Wana Bakti Kota Bandung sampai sekarang. Wih, mantep. Ya tepuk tangannya ada-ada semuanya. Mungkin perkenalannya nanti bisa dilanjut. Adik-adik bisa gabung di grup kami ya. Nama pasukan khususnya itu Prapastara. Nah, nanti Prapastara apa tuh adik-adik? Yaitu Praja Pramuka SMP Nusantara. Ya, nanti lebih lanjutnya seperti itu Pak Rizky. Oh iya, nah itu ya tadi udah disebutkan buat adik-adik yang akan ikut kegiatan ekskul pramuka bisa ikutin nanti hubungi Kak Wanto. Siap. Pramuka SMP Nusantara. Prapastara. Oh iya. Nah, Kawanto mungkin ya di sini adik-adik waktu SD-nya pernah ikut pramuka, salah satunya persamaan dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pramuka. Nah, mungkin adik-adik juga ingin tahu bagaimana sebenarnya sejarah adanya pramuka itu. Iya. Sejarah adanya pramuka ya tidak terlepas dari tiga nama yang kakak pahami. Tapi kalau misalkan untuk mengupas tuntas sejarah lengkapnya pramuka, waktunya tidak cukup Pak Rizky. Oh iya. Tidak cukup. Jadi singkat saja ya tentang Singkat sejarah saja. pramukanya ya. Ya. Kakak yang kakak pahami itu ada tiga nama. Yang pertama yaitu Bapak Pandu Dunia yang bernama Robert Stephenson Smith Bowden Powell. Kalau biasanya kakak-kakak pramuka di Indonesia menyebutnya adalah Bapak BP, yaitu Bapak Bowden Powell. Beliau adalah Bapak Pandu Dunia. Beliau dari mana? Dari Inggris. Dari Inggris Dari Inggris jauh-jauh datang ke Indonesia Pak Rizky. untuk menyebarkan Nah, jadi ada organisasi yang mendunia, siapa? Organisasi ya pramuka, pramuka. yang mendunia itu. Awalnya bukan pramuka, awalnya itu pandu. Jadi pramuka tidak terlepas dari nama pandu dan kepanduan. Iya, Nah, di Indonesia ada dua nama. Kalau yang tadi di Inggris, di Iya. Indonesia ada dua nama. Yang pertama yaitu Kiai Haji Agus Salim sebagai Bapak Pandu Indonesia. Ya. Beliau pencetus banyak melahirkan pandu. Akhirnya diberi gelar atau ini disebutnya Pak Kiai Haji Agus Salim itu sebagai Bapak Pandu Indonesia. Tadi Bapak Pandu Dunia adalah Lord Stephenson Smith Bowden Powell. Sudah diberi gelar Lord itu oleh Ratu Inggris. Lord. Ya, Lord Stephenson Smith Bowden Powell itu Bapak Pandu Dunia. Kalau Bapak Pandu Indonesia yaitu Kiai Haji Agus Salim. Nah, setelah Indonesia merdeka 14 Agustus 1945, nah makin berkembang Pak Rizky. Nah, panduan itu makin banyak. Oh, nanti ini tidak baik, organisasi ini makin meluas. Akhirnya lahirlah keputusan Presiden di tanggal 20 Mei 1961 Kepres dengan nomor 238 untuk merangkul semuanya, untuk mempersatukan. Akhirnya dibentuklah organisasi yang namanya Gerakan Pramuka Pak Rizky. Nah, akhirnya Presiden mengkukuhkan satu nama yang terakhir nih, yaitu namanya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9.
Akhirnya diberikan panji gerakan pramuka oleh presiden. Akhirnya berkeliling di Jakarta saat itu. Akhirnya berkembang, akhirnya menjadi gerakan pramuka Indonesia. Mungkin seperti itu Pak Rizky. Ya. Tadi ya sedikit sejarah tentang pramuka. Salah seorang pencetusnya dari Inggris. Ya Bapak Pramuka Indonesia ada Bapak Haji Agus Salim. Dan setelah itu di pandu-pandu banyak munculan di berbagai tempat, akhirnya menjadikan sebuah nama pramuka yang diinikan ke Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, oke kan ya, pramuka Praja Muda Karana. Nah, pramuka itu sendiri tujuannya beberapa tujuan adanya pramuka itu apa Kawanto? Tujuannya sendiri kalau secara secara dunia mungkin itu melahirkan jiwa-jiwa yang berkesatria, jiwa yang berkembang saling menolong, pokoknya banyak general. Tapi kalau dari kakak pribadi itu mendidik generasi pemuda yang berkarakter dan berkarya. Seperti itu Pak Rizky. Tapi kakak sendiri di SMP Nusantara ini punya program tersendiri untuk tujuannya, yaitu berkarakter baik dan kuat. Apa itu baik? Nah, apa tuh? Baku. Bukan. Nah, baku. Jadi disingkat baku, yaitu baik dan kuat. Yang pertama tuh baik, mungkin di semester awal Pak Rizky. Melahirkan kakak ingin mencetak seorang adik-adik atau anggota pramuka yang baik. Baik itu ikhlas, jujur, tawadu. Ya. Dan selanjutnya kunya apa? Kuat. Yaitu menjadi anak-anak atau adik-adik yang berani, disiplin dan tangguh. Mungkin itu tujuan kakak pribadi untuk pramuka di SMP Nusantara Pak Rizky. Salah satu tujuan untuk di SMP Nusantara adanya pramuka adalah menjadikan para siswa-siswi anggota pramuka menjadi anak-anak yang berkarakter baku, baik dan kuat. Nah, oke. Selain tujuan gitu ya Kawanto, dengan berbagai tujuan yang ada, apa manfaat yang mungkin bisa diberikan dengan adanya pramuka gitu? Manfaatnya mungkin kalau kakak pribadi karena memang religius ya, religius, jadi pramuka itu memang untuk yang non muslim jangan khawatir, gabung saja, nanti insya Allah kami bisa menghormati ya, bagaimana bisa bergabung. Intinya mah gini Pak Rizky, manfaat kalau bagi kami yang muslim yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu menjadi bermanfaat untuk sesama manusia yang lain ya. Betul. Tapi kalau untuk non muslim gabung sama, kita akan bermanfaat, saling tolong menolong, bekerja sama dan sebagainya. Karena di pramuka ini jiwanya jiwa berkelompok, tim, bekerja sama. Jadi polanya itu di lapangan ya. Secara tim prakteknya itu dan diawasi oleh orang dewasa Pak Rizky. Contohnya kakak di sini sebagai orang dewasanya, yaitu kakak dijabatin oleh Kamabigus, yaitu sebagai pembina di SMP Nusantara ini. Begitu Pak Rizky. Jadi manfaatnya banyak lah. Jadi untuk sesama manusia. Nah itu salah satu manfaatnya gitu ya, bahwa kita ada manfaatnya bagi orang lain, sesama manusia gitu. Nah kemudian ya banyak hampir ya di sekolah-sekolah mewajibkan anak-anak untuk ikut pramuka karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkannya. Nah jadi apa saja sih alasan gitu kan bahwa biar anak-anak tuh kenapa kita tuh harus ikutan pramuka gitu? Nah belajar dari kenapa kita harus ikutan pramuka, harusnya nggak usah ditanyakan lagi, karena kenapa pramuka itu banyak ilmu yang didapat Pak Rizky. Ya. Dulu saja saya ikut tergabung di waktu SD tuh menyenangkan sekali, bisa bermalam di sekolah atau bermalam di lapangan, di taman, seperti itu Pak Rizky. Karena selain menyenangkan, banyak teman, terus kita bisa banyak ilmu-ilmu yang didapatkan. Selain misalkan ilmu kayak baris berbaris, terus ilmu berbagi kelompok, dan ada banyak permainan Pak Rizky gitu. Seperti itu. Jadi di pramuka jangan canggung, kok saya belum gabung nih di SD, bagaimana di SMP, jangan khawatir. Nanti di SMP kita tidak akan yang nggak gabung nggak akan diungkit-ungkit, oh saya baru gabung, nggak usah. Jadi kalau pramuka tuh mau gabung baru sekarang atau nanti di SMA tidak jadi masalah Pak Rizky. Jadi intinya mah kenapa harus gabung? Satu, banyak ilmu yang bermanfaat ya. Keduanya tentunya banyak teman ya, karena kalau kita sendirian ya, kalau sendirian
kita akan jadi pendiam nanti Oh, dan iya, kita iya, tidak iya. berkembang. Makanya perlunya ada teman. Jikalau kita sedih, teman itu yang bisa memberikan apa namanya Bu? Kebahagiaan gitu. Mungkin Pak Rizky seperti itu ya. Ya, jadi itu alasan. Jadi intinya kenapa kita kalau kita ikut pramuka gitu ya, kenapa harus ikut ya, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi kita bisa menolong orang lain, kita juga bisa ditolong oleh orang lain gitu. Oke, nah itu mungkin ada sekalian yang ada di rumah maupun dia dimanapun berada gitu kan, bahwa sedikit mengenai tentang sejarah, tujuan, manfaat tentang pramuka gitu. Terus nanti akan ada waktunya ya kawan tuh Siap, untuk siap, siap. ayo ikut Siap, monggo ekskul gabung pramuka, adik-adik. gabung gitu ya. Lebih Pas- lanjutnya gabung lebih lengkapnya. Ya nanti ya setelah ini mungkin ya nanti next kita akan kasih nomor kawanto gitu kan untuk teman-teman yang mau ikut pramuka. Boleh, boleh. Gitu. Nanti ada wali kelasnya, nanti ada di setiap guru nanti akan bagikan link grup WA-nya ya. Iya. Jadi adik-adik sabar dan kalau mau ini next time kita bergabung sama-sama untuk menjadi berkarakter baku yaitu baik dan kuat. Iya, mantap luar biasa. Iya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan mengenai tentang kepramukaan. Nanti kalau udah masuk itu ya mudah-mudahan kondisi segera membaik. Nanti kita Amin, latihan secara amin. langsung, baris Amin. berbaris, Ya. cara membuat tandu dan sebagainya. Mungkin ya kawan Siap, betul, seperti Mas itu ya. Oke. Terima kasih ya. Di sini Bapak mewakili Kawanto dan yang lainnya mohon undur diri. Terima kasih buat ada di semua. Sehat-sehat selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Tepuk pramuka 2 kali. Mantap luar biasa. Alhamdulillah. Ya terima kasih.